Selamat datang di channel Sinau Bareng. Hari ini kita akan membuat suatu cover di dalam Photoshop. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Photoshopnya dan ini kita klik new folder. Untuk width dan height-nya kita atur dengan custom. Untuk lebarnya sendiri atau width-nya itu 210 dengan satuan milimeter, dan untuk tingginya itu 297 gitu. Untuk resolutionnya sendiri kita biarkan 72, dan untuk color modenya itu kita RGB color dan 8 bit. Lalu kita namakan si project kita. Kalau di sini saya menamainya cover. Lalu kita klik OK. Lalu kanvas sudah terbuat ya sesuai ukuran yang kita buat. Lalu kita masukkan gambar yang mau kita jadikan untuk background dari cover tersebut. Di sini kan ukurannya tidak sama ya dengan kanvasnya. Di sini kita besarkan sesuai keinginan kita dengan cara kita klik shift dan kita drag gitu. Kita perbesar sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita klik tanda centang di atasnya. Nah, di sini gambar dan kanvasnya sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk memudahkan, ini saya menarik satu garis untuk menandai titik tengah dari kanvas tersebut gitu. Nah, caranya dengan cara menarik dari penggarisnya atau rulers yang di bagian samping, kita klik, kita tarik saja ke posisi yang kita inginkan. Selanjutnya saya ingin menambahkan satu shape. Di sini saya menggunakan rectangle tool. Kita klik saja ke bagian yang mau kita jadikan tempat untuk rectangle toolnya itu atau persegi panjangnya. Lalu kita atur untuk kerapian tata letak si persegi panjangnya atau shape-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen teks pada project kita. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti model tulisannya atau ukurannya atau warnanya. Di sini saya menggunakan warna hitam saja. Lalu kita klik tanda centang. Lalu kita bisa menggeser atau meletakkan si komponen teks tersebut, atau kita mau mengubah ukurannya dengan cara kita Ctrl+T gitu. Nanti kita bisa membesarkan atau mengecilkan, serta bisa meletakkan si komponen teks tersebut ke bagian yang kita inginkan gitu. Kita dapat menduplikat suatu teks dengan cara kita klik teksnya, lalu kita klik Ctrl+J. Nah, setelah terduplikat, kita bisa mengganti si komponen atau kontennya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lakukan teknik duplikat tersebut untuk kita membuat konten teks yang ingin kita tampilkan atau sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya tinggal kita atur tata letak dari setiap komponen teks yang kita tampilkan agar bisa lebih rapi dan menarik. Selanjutnya kita akan membuat beberapa komponen teks yang sudah kita tampilkan menjadi transparan atau menyatu dengan backgroundnya dengan cara kita klik teksnya, lalu kita klik kanan, kita pilih blending option, lalu pada fill opacity-nya kita nolkan, dan pada knockout-nya kita pilih shadow. Nah, itu akan kita lakukan di beberapa teks lainnya gitu. Lakukan dengan cara yang sama. Opacity-nya kita nolkan dan knockout-nya kita pilih shadow, lalu klik OK. Kita lakukan efek tersebut ke seluruh teks yang ada di project kita. Nah, sekarang seluruh tulisan atau komponen teks yang kita buat tidak terlihat. Nah, untuk menampilkannya kita bisa klik teksnya dan si shape persegi panjangnya, lalu kita buat group dengan cara kita klik komponen teksnya serta si rectangle-nya, lalu kita klik Ctrl+G, atau bisa juga kita klik icon group. Nah, setelah kita buat group, dia akan tampil teksnya tapi dengan warna sesuai dengan backgroundnya gitu, jadi transparan gitu. Yang awalnya tadi hitam sekarang menjadi transparan sesuai dengan gambar si background.
Selanjutnya kita ingin membuat garis tepi dengan cara kita menambahkan shape di seluruh permukaan project kita. Lalu agar dia hanya memberikan garis tepi di pinggirnya saja, kita bisa melakukan dengan cara klik kanan pada objek si rectangle-nya atau si shape-nya. Lalu pada bagian fitur shadow, pada size-nya kita perbesar. Lalu kita bisa pilih itu yang awalnya outside menjadi inside, dan warnanya kita jadikan warna putih untuk memberikan garis di pinggir pada objek tersebut. Lalu kita bisa merapikan garis tepinya dengan cara Ctrl T dan kita rapikan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Selanjutnya kita ingin memberikan efek bercak-bercak pada project kita. Pertama-tama kita tambahkan satu layer dulu di atas teks yang sudah kita buat, lalu kita pilih brush yang memberikan efek bercak-bercak. Nah, di layer yang sudah kita buat tadi, kita kuaskan si bercak-bercak tersebut sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Agar bercak tersebut menyatu dengan background, selanjutnya kita klik kanan pada layer yang menjadi tempat untuk bercak tersebut, klik kanan, kita pilih blending option. Lalu kita lakukan seperti perintah yang sudah kita lakukan pada teks, yaitu di opacity-nya kita nolkan, lalu di knockout-nya kita pilih shadow, lalu kita klik OK, sehingga efeknya bercak-bercak tersebut tuh menyatu dengan background awal. Nah, tahap terakhir kita rapikan dari tata letak konten teksnya, dari tata letak garisnya, dan yang lainnya, sehingga gambar yang kita buat lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin cukup sekian tutorial pada hari ini, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.